Kan oleh beberapa orang dari istana terutama agar undur-undur itu tidak dimakan sama orang umum, agar tidak habis populasinya. Jadi ada peternakan khusus, ada areal khusus yang akhirnya dipergunakan memang untuk memelihara undur-undur. Karena kemampuannya untuk memberikan satu efek pengobatan itu luar biasa. Ya, jadi memang serangga undur-undur telah banyak digunakan sebagai alternatif pengobatan tradisional tepatnya gitu. Nah, di dalam penggunaannya sebagai obat-obatan itu beragam sih. Jadi ada yang kemudian menggunakan dengan cara memasukkan undur-undur yang hidup ke dalam kapsul. Dan itu memang harus dikonsumsi sebelum 4 hari supaya mendapatkan khasiat dari zat bioaktif yang ada di dalam undur-undur tadi. Kemudian ada juga yang memanfaatkan dalam bentuk jus undur-undur. Jadi dihancurkan dulu, nah kemudian diambil sekian, dan itu telah diteliti bahwa dengan dosis 0,01 ml per 200 gram berat badannya tikus itu sudah memberikan manfaat tertentu. Kemudian juga bisa dengan menggunakan ekstrak. Nah, ini juga belakangan banyak diteliti, diekstrak salah satu zat yang bermanfaat pada tubuh undur-undur untuk kemudian dijadikan pengobatan alternatif. Undur-undur darat populer sebagai serangga kecil yang hidup di tanah, tapi hanya pada fase larva saja. Karena sesungguhnya, undur-undur mengalami metamorfosis sempurna seperti kupu-kupu. Dari telur, larva, kepompong, dan dewasa. Ketika fase dewasa, undur-undur memiliki sayap untuk terbang. Sepintas sangat mirip dengan capung. Fase dewasa undur-undur sangat singkat, sekitar 20-25 hari saja, lalu mati. Sementara saat menjadi larva undur-undur, bisa mencapai 3 tahun. Alhasil, undur-undur lebih dikenal pada bentuk larvanya. Pada prinsipnya undur-undur ini punya kemampuan tubuhnya untuk meregenerasi sel. Jadi kalau di tubuh kita ada sel yang rusak, ada barang-barang yang tidak baik, ada hal yang tidak baik bekerja dengan tidak maksimal, akan diperbaiki, diperbaharui selnya sehingga sel baru tadi akan bekerja lebih kuat, lebih maksimal, bisa mengembalikan kepada awalnya. Meski berukuran kecil, konsumsi undur-undur sebagai bahan pengobatan telah berlangsung sangat lama. Kandungan senyawa polipeptida pada undur-undur dipercaya ampuh untuk mengobati stroke, diabetes, kejang otot, dan sakit punggung. Pengobatan ala Tiongkok bahkan memanfaatkan undur-undur sebagai suplemen untuk menggenjot vitalitas kaum pria. Dia udah nggak bereaksi dengan lawan jenisnya, itu biasanya undur-undur digunakan menjadi salah satu campuran ramuan untuk menguatkan vitalitas pria kembali. Karena biasanya undur-undur ini begitu dimakan dengan cara yang tepat, dengan proses yang benar, dia akan menstimulasi, akan membuat darah tuh jadi kecepatannya bertambah, nabrak-nabrak, cap. Tentu ini akan sangat berguna untuk orang-orang yang berkaitan dengan masalah gangguan darah. Meningkatkan struktur sel menjadi lebih baik, dan sifat alkaloid yang melancarkan peredaran darah. Juga ada sulfonilurea yang digunakan untuk untuk melancarkan darah, serta kemudian kemampuan undur-undur itu untuk menembus dan memecah gumpalan-gumpalan darah. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan kemampuan undur-undur itu sendiri di dalam meningkatkan aliran darah terutama kepada organ reproduksi. Nah, kemudian dihubungkanlah dengan peningkatan vitalitas. Menurut penelitian dari Universitas Gadjah Mada tahun 2006 lalu, diketahui bahwa zat sulfonilurea pada undur-undur berfungsi melancarkan kerja pankreas dalam memproduksi insulin. Efektif untuk menurunkan kadar gula darah bagi para penderita diabetes mellitus. Mengkonsumsinya tentu tak boleh sembarangan, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain untuk mengobati sistem tubuh yang berkaitan dengan darah, dia pun punya kemampuan untuk memperbaiki sel, termasuk sel-sel beta pankreas. Jadi kalau orang-orang yang punya kemampuan tubuhnya untuk memproduksi insulin sudah mulai lemah, nah undur-undur dijadikan salah satu solusi bagaimana supaya sistem tubuh kembali kepada normal dengan makan undur-undur teratur, dengan melakukan satu proses yang benar dengan cara yang benar, maka akan membuat tubuh kembali seperti sedia kala. Sampai sekarang, undur-undur termasuk salah satu primadona dalam praktek pengobatan ala Tiongkok. Harganya fantastis, sebanding dengan manfaat kesehatan yang terkandung di dalamnya. Menurut mitos, mengkonsumsi undur-undur hidup secara langsung diyakini lebih berkhasiat jika dibandingkan dengan undur-undur yang telah diolah.
Ada yang dimakan langsung, ada yang dikeringkan dulu, ada yang dicampur apa dulu, ada yang dibagaimanakan dulu, ada yang ditaruh di rendam dulu dengan minyak. Jadi memang berbeda-beda caranya. Tetapi pada prinsipnya kalau dia sudah masuk dalam tubuh, dia akan melakukan satu proses yang prosesnya tadi lebih cenderung pada memperbaiki sistem yang rusak. Jadi kalau yang di laut tuh biasanya cenderungan hal-hal yang bersifat panas, karena dia munculnya dari air, dia lebih cenderung untuk hal-hal yang bersifat panas, penyakit panas tubuh, panas dalam dan lain-lain. Tapi kalau yang undur-undur dari pohon itu biasanya untuk orang yang kaitannya terlalu dingin, dikasih panas supaya dia lebih bisa berinteraksi kembali, unsur apinya nyala begitu. Pada prinsipnya memakan undur-undur itu aman karena isinya protein-protein khusus, isinya adalah zat-zat khusus yang sama sekali tidak berbahaya. Penelitian medis terhadap undur-undur memang masih terbatas. Masih dibutuhkan banyak penelitian lagi untuk bisa menerapkan penggunaan undur-undur di dunia medis. Bisa dipahami karena sampai sekarang belum ada panduan yang jelas mengenai kadar terapi alternatif dengan menggunakan undur-undur sebagai obat. Penelitian tentang undur-undur untuk pengobatan sangat banyak sekali. Ada yang menemukan korelasinya dengan pengobatan diabetes mellitus, kemudian juga hipertensi, malaria, juga sebagai anti alergi, juga kemudian peningkatan imunitas, dan bahkan juga sebagai obat analgesik yaitu anti nyeri. Nah, tetapi penelitian ini kan belum konsisten dalam hal ketepatan dosis, sehingga sampai saat ini kedudukannya masih sebagai pengobatan tradisional yang belum ditetapkan sebagai pengobatan yang dengan tepat dosis itu tadi gitu. Adalah Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang memiliki sebuah legenda menarik untuk ditelusuri asal-usulnya. Keberadaan sebuah mata air keramat bernama Sendang Bulus Jimbung yang mitosnya diyakini warga memiliki air bertuah hingga dihuni oleh sepasang bulus gaib. Bahkan konon bisa mengabulkan segala permintaan. Berjarak 7 km dari pusat kota Klaten, Sendang terletak di tengah permukiman penduduk. Begitu memasuki area ini, seketika terasa suasana yang begitu sejuk dan dingin. Air Sendang terlihat sangat jernih dan menyegarkan. Sendang ini terbagi menjadi dua mata air yang berada bersebelahan. Warga menyebutnya Sendang Lanang Kiai Poleng dan Sendang Wadon Kiai Remeng, yang artinya sepasang mata air laki-laki dan perempuan. Kedatangan tim Secret Story disambut dengan keceriaan anak-anak yang sedang berenang menikmati kesegaran kolam alami ini. Kami pun diminta untuk melakukan sebuah tradisi unik yang konon juga sebuah menjadi mitos yang wajib dilakukan oleh setiap pengunjung. Lihat tuh di kanan, tuh kanan belakang kamu. Hal menariknya itu di sini anak-anak bilang kalau kita pendatang baru wajib melempar koin katanya ke sendang ini, di mana anak-anak sedang berenang di Sendang Bulus ini. Emang kenapa kalau harus ngelempar koin? Biar rezekinya lancar katanya. Amin, amin, amin. Yuk, serbu. Yuk, lompat. Iya. Salah seorang warga yang tinggal di sekitar Sendang ini menceritakan bagaimana asal-usul tempat ini hingga mengapa bisa muncul sosok sepasang bulus gaib. Konon sekitar di abad 7 Masehi, di tempat ini berdiri sebuah kerajaan Jimbun yang dipimpin oleh seorang raja Jaka Patoan yang terkenal dengan kebaikan hatinya. Kemasyurannya terdengar oleh Dewi Wahdi dari kerajaan Keling. Dewi Wahdi yang masih belum bersuami pun tertarik untuk menjadikan Raja Jaka sebagai pasangannya. Ditemani dua pengawal setia, Koleng dan Remeng, Dewi Wahdi mendatangi istana raja. Tapi setelah mengutarakan maksudnya, Raja dengan halus menolak niat Dewi Wahdi. Tak tahan dengan rasa malu, Dewi Wahdi pun bunuh diri di hadapan Raja. Sang pengawal Dewi pun marah kepada Raja. Mereka menganggap sang Raja sudah keterlaluan. Dari sinilah cikal bakal Sendang Bulus terjadi. Nah, dua pengawal ini keras kepala oleh Joko Patoan, kalau bahasa Jawa itu disabda. Dikutuk betul. Karena
beguguk itu keras kepala ya. Oke, ngeyel. Iya. Oke. Uang kok keras beguguk mak waton kayak bulus kalau bahasa Indonesia, orang kok keras kepala seperti bulus ya. Kemudian Seketika dua berubah menjadi bulus. Tongkatnya Hojo Kepatuan itu ditancapkan, muncul sendang seperti. Hingga kini bulus atau kura-kura goib yang diyakini telah berusia ratusan tahun ini masih bersemayam di dasar sendang ini. Kemunculannya pun tidak dengan mudah bisa dilihat oleh semua orang. Karena diyakini jika bulus yang hidup di sendang ini sebenarnya adalah sosok tak kasat mata. Rumornya jika bulus tiba-tiba menampakkan wujudnya di hadapan seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Tak heran jika puluhan tahun silam sendang ini digunakan oleh banyak orang untuk melakukan berbagai ritual goib bagi para pencari peruntungan. Hingga akhirnya mata air yang konon tak pernah kering sejak ratusan tahun silam ini pun dikenal sebagai tempat ngalap berkah dan pesugihan. Orang yang sudah niat betul mau cari pesugihan lewat Bulus Jumbo, itu datang ke sini lewat juru kuncinya, kemudian mengadakan ritual di sini pakai sesaji. Nanti pada saat itu dikabulkan, dia akan jadi kaya, tapi ada tebusan yang harus dia tanggung seumur hidup, badannya jadi belang. Seperti habis kena air panas. Putih-putih. Ngelupas-ngelupas. Iya. Oh, semakin lama akan muka-muka. semakin lama akan semakin banyak. Kalau masih sedikit bisa ditutupi, kalau udah banyak rata semua kan nggak bisa ditutupi. Kalau sudah rata, orangnya akan meninggal dunia. Kami pun masih sangat penasaran dan ingin melihat langsung seperti apa penampakan dari sosok bulus jadi-jadian ini. Tak hanya kura-kura goib, air sendang bulus ini dipercaya oleh banyak orang bisa mengobati penyakit. Dia bisa menyembuhkan saraf kejepit Airnya. Oh, caranya? Ya, caranya harus berendam di sendang bulus ini setelah subuh. Setelah subuh berendam Iya, untuk berendam. mengobati berbagai penyakit. Iya. Meski kemunculannya diyakini akan mendatangkan nasib baik, namun jika ada orang yang sampai berani mengganggu, apalagi sampai mengambil bulus ini, maka musibah besar akan diterimanya. Pada waktu itu ada sore hari Pak, ada orang satu mobil itu dia nyari saya waktu itu posisi udah saya tutup, dia nyari katanya mau, ya bilangnya mengembalikan bulus, bukan naruh bulus ya. Saya tuh kalau malam mimpi lah, katanya bulus ini suruh dulu waktu itu kalau mengembalikan kok naruh pokoknya di sini gitu. Oh ya Pak, saya terima, terus tak taruh di sini. Terus saya taruh, dia ngasih uang saya 20.000 lah. Pak, ini buat beli kembang kemana? Oh iya, saya terima. Tak hanya bulus dan air yang diyakini bertuah, keberadaan sebuah pohon jenis randu alas yang menaungi sendang ini seolah mempertegas kesan angker di tempat ini. Pohon yang konon sudah berusia hampir 500 tahun ini diyakini warga sebagai sebuah istana goib bagi para jin dan siluman. Berbagai kejadian di luar nalar sering terjadi jika ada orang yang mencoba mengusik ketenangan tempat ini. Dan ini nggak ada yang berani motong, nggak ada yang manjat karena pasti akan celaka. Akan celaka? Iya. Pernah ada kejadian Pak? Sering. Apa contohnya Pak? Dia bermaksud ngurangin dahan, jatuh dari pohon. Meninggal? Iya juga. Masyuri selaku penjaga sebenarnya menyayangkan ritual salah kaprah yang sering dilakukan orang di tempat ini. Dan orang-orang itu pun dia mau hanya ambil airnya gitu. Terus, itu buat apa gitu. Ada yang buat apa? Pengobatan, ada yang buat pengelarisan, itu nggih. Pesan Ibu mawon. Sing intine Bu, Pak, doa kula ngoten. Tetap yang mana? Nah, itu bukan karena air ini. Saya menjelaskan gitu, Pak. Beruntung, seiring perkembangan zaman yang semakin modern, masyarakat semakin menyadari jika segala kegiatan yang terbilang menyesatkan ini sudah sejak lama pudar dan ditinggalkan. Karena sejatinya, tempat angker dan menyeramkan hanyalah sugesti yang tertanam dalam sebuah pikiran kosong tanpa didasari keimanan yang kuat. Berkah, rezeki,
jodoh, serta kesehatan. Semuanya adalah atas kehendak dan kuasa Tuhan Sang Maha Kuasa.